Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mau hadir dan mohon izin kameranya masih gelap karena masih belum bisa keluar dari kamar gitu untuk ngajarnya. Izin share screen ya. Iya, Kak. Oke. Share screen. Jadi seperti yang sudah dilihat di sini, insya Allah kelas tambahan kali ini yang akan menjadi highlight materinya adalah ekonomi internasional, kemudian pendapatan tabungan dan fungsi pendapatan nasional. Kalau ekonomi internasional ini yang maksudnya itu adalah yang kayak membahas tentang valuta asing, terus neraca perdagangan. Terus kalau pendapatan nasional ini udah tahu ya yang DNP sampai DI. Terus kalau yang fungsi ini, konsumsi tabungan dan pendapatan nasional itu adalah yang ada Y sama dengan C tambah S, C tambah I, yang kayak gitu-gitu. Nah, sama seperti pembelajaran yang reguler, di pembelajaran tambahan ini juga akan ada yang namanya pretest dan posttest. Yang pertama adalah sebelum belajar ya, kita akan melakukan pretest dulu. Ini linknya akan saya sampaikan di chat. Tuh. Silahkan melaksanakan pretest selama 10 menit. Berarti kalau mulai dari jam 4.08, nanti selesainya jam 4 lebih 18. Gitu. Karena di formnya nggak ada add-ons kan, jadi kita pakai waktu biasa aja. Bisa diklik semuanya linknya. Silakan mulai mengerjakan. Gitu, sebentar. Ada yang baru datang. Untuk yang baru datang, ada yang baru datang ya. Link pretestnya saya sampaikan di chat ya.
Ada yang live ya? Cerah. Yeay. Udah ada yang selesai ya seorang? Wah. Yang baru gabung, itu ya, linknya. Emang ada yang saintek 3 ya? Teh punten. Ini ada yang apa? Ada yang salah masukin teh. Oh. Ini saya lagi nge-move on ke main session. Oh, nggak apa-apa, kaget aja. Ayo, 4 menit lagi. Baru seorang saja.
Sudahkah? 2 menit lagi. Baru 2 orang. Tiga orang. 4 orang. 6. 7. Semenit lagi. Apakah semuanya sudah ada di ruangan ini lagi yang udah selesai? Cek. Udah, Teh. Udah ya. Kalau udah habis waktunya ya, kalau misalnya yang belum selesai, submit aja nggak apa-apa. Kita bakal langsung bahas soalnya satu per satu. Udah siap? Zidan, Zidan, Pak Haji, siap? Berangkat ya. Bismillah. Soal nomor 1. Nomor 1 itu jawabannya ya udah kelihatan. Jadi pertanyaannya adalah disposable income adalah pendapatan yang 1. Yang bebas dari kewajiban pajak, 2. Yang siap dibelanjakan, 3. Pendapatan perseorangan dikurangi pajak perseorangan, 4. Pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan. Jawabannya adalah seperti yang di sini terlihat ya. Jawabannya adalah E. Jadi pada intinya disposable income itu intinya itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Gitu artinya kalau misalnya siap dibelanjakan, dia itu sudah dikurangi dengan kewajiban. Nah, kewajiban di sini tuh maksudnya apa? Kewajiban di sini tuh maksudnya adalah kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Kenapa di sini pajaknya adalah pajak perseorangan? Ya karena kan di sini tuh udah masuknya ke pendapatan perseorangan ya, berarti pajaknya juga yang dikurangi itu adalah pajak perseorangan. Kalau nyambung ke materi pajak perseorangan itu pajak apa sih gitu? Kalau misalnya pendapatan ya berarti PPH gitu. PPH entah dari 21, 22 sampai 26. Pembahasan lebih lengkapnya nah ada di sini. Jadi yang pertama, disposable income atau pendapatan disposable pada intinya merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan. Tadi udah ya disebutin. Adapun arti siap dibelanjakan adalah karena pada pendapatan tersebut sudah dikurangkan pajak perseorangan. Maka dari itulah disebut pendapatan itulah disposable income itu disebut sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan atau digunakan. Selain dibelanjakan, pendapatan disposable pun digunakan untuk tabungan atau pengeluaran rutin lainnya. Jadi kalau misalnya menurut poin ketiga, si pendapatan perseorangan yang sudah dikurangi pajak itu
bukan cuma untuk digunakan untuk konsumsi gitu, tapi digunakan juga untuk tabungan atau pengeluaran lainnya. Dan rumus untuk mencari disposable income itu adalah ini. DI atau disposable income sama dengan PI, personal income dikurangi pajak perseorangan. Dalam kasus lain atau buku lain, ada juga yang menyebut bahwa pajak perseorangan ini adalah sebagai pajak langsung atau PL, pajak langsung. Kenapa disebutnya pajak langsung? Karena dibayarkannya langsung oleh individu yang bersangkutan. Sampai di sini, apakah ada yang kurang dipahami? Paham semua ya? Kalau misalnya paham semua, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kalau misalnya nanti ada yang nggak paham, langsung aja open mic dan langsung tanyakan. Soal nomor 2, ini tuh, sorry, ganti warna dulu. Soal nomor 2 itu apabila fungsi konsumsi ditujukan oleh C sama dengan 100 ditambah 0,8Y, di mana Y-nya adalah pendapatan. Pendapatan ini tuh maksudnya adalah yield ya. Y-I-E-L-D atau yield. Maka fungsi tabungannya adalah, jawabannya adalah yang A. Yang A itu apa? Yang A itu adalah yang ini. S ini sebagai tabungannya atau saving. Saving sama dengan negatif 100 ditambah 0,2Y. Secara mudahnya, akan ada pembahasannya di yang selanjutnya ya. Nah, ini. Ini kan masuknya itu ke fungsi ya, fungsi konsumsi, terus tabungan dan pendapatan. Pertama yang harus diketahui adalah fungsi dari pendapatan nasional itu sendiri, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Y sebagai pendapatan nasional, C-nya consumption atau konsumsi, dan S-nya adalah saving atau tabungan. Fungsi konsumsi itu apa? Terdiri apa komponennya gitu ya. Di sini fungsinya ada C sama dengan A ditambah B dikali Y. Nah, si C-nya ini adalah konsumsi atau consumption, tadi udah disebutin ya. Terus A kecilnya ini adalah konsumsi otonom, atau bahasa Inggrisnya adalah autonomous consumption. Apa yang dimaksud dengan konsumsi otonom? Konsumsi otonom ini adalah besaran konsumsi ketika pendapatan nasional berjumlah 0 gitu. Si A ini adalah besarnya pendapatan ketika Y-nya 0. Terus B-nya apa? B kecilnya. B kecilnya itu adalah MPC. MPC itu adalah marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi. Sampai sini masih bisa mengikuti? Kak, bisa diulangi yang A-nya? Maksud konsumsi otonom. Maksud dari konsumsi otonom itu adalah jadi besarnya konsumsi ketika pendapatan itu 0. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya pendapatan, si konsumsinya itu adalah sebesar A ini. Kalau misalnya di kasus yang tadi 100, nah berarti ketika Y-nya 0, konsumsinya itu 100. Gitu. Kalau misalnya konsumsi otonom itu gini. Kita balik lagi ya. Kan tadi konsumsi otonom itu maksudnya itu besarnya pendapatan ketika Y sama dengan 0. Sekarang kamu bayangin ini, C sama dengan 100 ditambah 0,8Y. Katakanlah Y-nya ini adalah 0. 0 dikali 0,8 sama dengan 0. Berarti sisanya adalah yang si 100 ini kan? Oh, berarti ketika pendapatannya adalah 0, si konsumsinya adalah 100 gitu. Oh iya Kak. Oke. Balik lagi. Itu yang tadi adalah tabungan, konsumsi. Yang sekarang adalah tabungan atau saving. Fungsi saving itu adalah ini, negatif A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Negatif A ini, savingnya, negatif A ini adalah tabungan otonom. Sama dengan konsep konsumsi otonom, tabungan otonom ini adalah besarnya tabungan ketika pendapatannya 0 gitu. Terus 1 min B-nya disebut sebagai MPS atau marginal propensity to save.
bahasa Indonesianya berarti kecenderungan untuk menabung. Nah, di sini kan ada MPS dan MPC ya. Yang perlu diketahui di sini adalah di sini kan ada 1 min B ya, berarti ini tuh sama dengan 1 min MPC, bener kan? Karena B-nya adalah MPC. Berarti 1 min MPC sama dengan MPS gitu. Terus MPS ditambah MPC sama dengan 1. Sampai di sini apakah ada yang sulit? Bisa diulangi, Kak. Yang mana? Yang itu 1 MPC yang kaitannya gitu hubungannya. Oh ya. Ini kan di sini tuh ada 1 min B ya. Sedangkan di konsumsi itu ada B. Ya. Nah, kalau di konsumsi itu B-nya MPC atau kecenderungan untuk mengkonsumsi. Kalau di tabungan, 1 min B ini adalah MPS. kecenderungan untuk menabung atau MPS. Ya. Contoh nyatanya gini, MPS dan MPC itu ya. Kalau kamu punya uang 100.000, ini misalnya, si 600 ribunya ini kamu gunakan untuk mengkonsumsi, 400 ribunya kamu gunakan untuk menabung. Itu kan sama aja kayak, oh berarti menabungnya itu adalah 100 ribu dikurangi 600 ribu gitu kan, sama kayak 1 min B gitu. Ya, Kak. Makanya 1 min MPC sama dengan MPS, MPC ditambah MPS sama dengan 1. 1 min MPS sama dengan MPC gitu. Jadi Iya, Kak. intinya 1. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Kita lanjut ya. Ini masih pengantarnya. Masih pengantarnya, sorry. Berarti kalau misalnya yang tadi, kita balik lagi ke soal. Ini kan C sama dengan 100 tambah 0,8Y. Kalau savingnya berarti yang A-nya tinggal dikasih negatif 100 kan berarti, terus ini kan 0,8 sebagai B. Kalau misalnya MPS berarti tinggal 1 min 0,8. 1 min 0,8 itu berapa? 0,2. Makanya ini yang 0,2Y gitu. Makanya jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Boleh tanya nggak? Boleh tanya. Nah, kalau yang maksudnya konsepnya yang MPC sama MPST gimana sih maksudnya yang kecenderungan untuk menabung? Kenapa di -1 gitu? Karena kalau misalnya kan ini kita ngeliat fungsinya ya. Fungsi pendapatannya gitu, pendapatan nasionalnya. Di fungsi ini cuma terdiri atas 2. Cuman konsumsi sama saving gitu. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau misalnya yang sebagiannya sudah dipakai untuk konsumsi, ya berarti sebagian laginya digunakan untuk tabungan gitu. Nah, si MPC ini tuh kecenderungannya gitu, kecenderungan untuk menabung, untuk konsumsi atau menabung itu berapa persen dari tabungan, dari pendapatan itu. Gitu. Makanya di sini B kali Y gitu kan, 1 min B kali Y. Jadi kayak berapa persennya dari pendapatan nasional, nah itu dipakai untuk saving dan untuk konsumsi. Itu MPC dan MPS. Masih pusing nggak? Masih pusing nggak? Lumayan sih ngerti, Kak. Jadi Lumayan. kayak ininya kan, Kak, pasti kayak persentasenya gitu pecahannya. Ya, persentasenya gitu. Cuman kan kalau di sini dipakainya desimal kan, yang udah dibagi 100 gitu. Oke, bisa lanjut ya. Kita lanjut ke soal 3. Soal 3, masih MPS-MPC. Soal 3, besarnya tambahan keinginan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume atau MPC sebesar 0,8 setiap. Nah, ini kita lihat dulu nih, 0,8 itu adalah MPC. 0,8 dari apa? Dari Y, tentu saja. Y itu apa? Pendapatan. Jawabannya yang E ya. Kita lihat dulu yang A. Sebesar 0,8 artinya setiap pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsi 0,8 rupiah.
Sedangkan 0,8 ini kan persenannya ya, 0,8 dari 100 itu berapa? Adalah 80. Berarti yang nomor 1 ini adalah yang A ini adalah salah. Kemudian yang B, setiap pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsi 8. Ini masih salah ya, karena benernya adalah 80. Terus setiap pendapatan Rp1 merupakan konsumsi sebesar 0,8. Ini sebetulnya betul kalau misalnya ngelihat dari angkanya. Cuman yang ABC ini adalah kekurang tepatnya itu adalah tidak ada kata tambahan, karena artinya kan setiap ada tambahan Y sebesar berapa, nanti MPC-nya adalah sebesar persenannya, kayak gitu. Makanya kita jawabnya adalah yang E. Yang E ini yang paling tepat karena tambahan pendapatan 100, jadi kalau misalnya Y-nya bertambah 100, maka konsumsinya akan bertambah sebesar Rp80. Gitu. Kalau ini kan konsumsi 1 menyebabkan pendapatan 0,8 kebalik ya. Sampai sini apakah ada yang pusing? Tidak dipahami? Saya Kak masih pusing. Kata kunci dari MPC adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi tambahan untuk mengkonsumsi dari pendapatan gitu. Jadi kalau misalnya yang E ini artinya kalau misalnya pendapatan kamu bertambah 100, maka jajan kamu itu akan bertambah 80. Kalau misalnya pendapatan kamu bertambah 200, berarti konsumsi jajan kamu bertambah 160 dan begitu seterusnya. Pokoknya penambahan untuk jajannya itu bertambah sebesar 0,8 dari tambahan pendapatan. Gitu. Saya mau nanya teh. Boleh? Berarti MPC itu tergantung daripada pendapatan gitu teh. Iya, tergantung daripada pendapatan. Makanya yang tadi ya, kalau misalnya pendapatan 0, si MPC-nya tuh nggak ada kan? Nggak ada, karena nggak ada tambahan pendapatan, berarti nggak ada tambahan untuk mengkonsumsi. Makanya langsung yang ambil yang konsumsinya sebesar A itu, atau konsumsi otonom, begitu. Masih pusing nggak? Sedikit. Pokoknya kenapa kita pilih yang E, karena kata kuncinya ada tambahan pendapatan, udah gitu si angkanya juga sesuai ya. Kelihatan kan bahwa si 80 ini adalah 0,8-nya dari 100 gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Lanjut ya. Ini ada ya. Pembahasannya kecenderungan mengkonsumsi marginal. Marginal ini tambahan ya. Saya lupa ngasih tahu marginal itu artinya tambahan. Kecenderungan tambahan mengkonsumsi adalah bagian dari pendapatan disposable. Balik lagi, pendapatan disposable itu pendapatan yang siap digunakan, baik untuk mengkonsumsi atau menabung. Ini cara mencari MPC, 1 min MPS, atau kalau misalnya diketahuinya dalam bentuk angka semua, ini bisa delta C dibagi delta Y, atau perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan. Tapi jarang sih yang ada kayak gini, biasanya langsung MPC MPS. Lanjut ya. Marginal teh. Jadi kalau Marginal. misalnya saya punya 10.000, pendapatannya 10.000, terus besok ditambah 5.000-nya yang jadi marginal. Iya, marginal. Nah, kalau misalnya nyambung ke MPC MPS ini ya, dan pendapatan, artinya si jajan kamu atau konsumsi kamu juga akan bertambah. Kenapa? Karena ada tambahan pendapatan gitu. Contohnya di sini. Jika sebuah rumah tangga mendapatkan penghasilan 100.000, di mana 70.000-nya dihabiskan untuk barang dan 30.000-nya ditabung, maka MPC-nya adalah 0,7, sedangkan MPS-nya 0,3. 0,7 dan 0,3 ini tuh kecenderungan tambahannya gitu. Entah tambahan konsumsi maupun tambahan tabungan. Apakah sudah tercerahkan? Banyak ya. Sudah ya? Kalau misalnya sudah, kita lanjut ke soal nomor 4.
Kok nggak next ya? Soal nomor 4, ini satu-satunya soal di pretest ini yang bukan mengenai pendapatan nasional. Ini mengenai neraca perdagangan. Soalnya, neraca perdagangan dikatakan aktif apabila A. Nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. B. Nilai ekspor 2 kali dari nilai impor. C. Nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Yang D, nilai ekspor sama dengan nilai impor. Yang E, tidak ada hubungan antara nilai ekspor dan nilai impor. Jawabannya adalah yang A. Perlu diketahui bahwa neraca perdagangan itu, kalau anak akuntansi pasti, maksudnya anak IPS atau anak SMK yang akuntansi pasti tahu ya, neraca itu apa. Neraca itu isinya ya kumpulan akun-akun atau rekening-rekening gitu yang udah rekapannya. Sama dengan di tahapan, di ruang lingkup negara gitu, ada yang namanya neraca perdagangan. Isinya apa? Ya isinya mengenai ekspor dan impor gitu. Berapa banyak ekspor dan berapa banyak impor. Yang namanya aktif, neraca perdagangan aktif itu apabila nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor. Selain dikatakan aktif, kalau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, berarti dia juga ada surplus gitu. Lain ceritanya kalau yang pasif atau nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Itu artinya defisit. Kalau sama dengan berarti berimbang. Makanya jawabannya adalah yang A. Nah, di sini ada pembahasannya. Neraca perdagangan atau balance of trade ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya tahunan. Kemudian, neraca perdagangan aktif atau surplus apabila ekspor lebih besar daripada impor. Neraca perdagangan pasif atau defisit apabila ekspor kurang dari impor. Nah, karena ini perdagangan internasional ya, karena ekspor impor, artinya kalau misalnya ekspornya lebih besar kan tadi aktif atau surplus. Nah, itu tuh akan menambah devisa negara. Kalau sebaliknya berarti dia mengurangi devisa negara. Gitu. Nanti nyambungnya ke neraca pembayaran. Apakah ada yang masih mengawang-awang? Nah, kalau ini ngerti, Kak. Ya. Nah, ini tuh sama kayak neraca pembayaran juga sama kayak gitu. Pokoknya indikatornya adalah ekspor dan impor. Oke, kita lanjut ya karena sudah paham. Nomor 5. Pendapatan nasional ditinjau melalui pendekatan. Di sini ada jawabannya yang A, berarti yang mana aja? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Yang ini nggak termasuk ya. Untuk yang pengeluaran, kalian tahu rumusnya apa? Y sama dengan W D tambah I tambah G tambah G tambah X min M. Ya, betul. C-nya itu adalah consumption, I besar ya, ini I besar. Itu investasi atau invest, G-nya government atau pengeluaran pemerintah, X min M-nya ini adalah ekspor bersih. X-nya ekspor, M-nya adalah impor. Balik lagi. Kalau X-nya lebih besar berarti surplus, kalau X-nya kurang berarti defisit. Kalau yang penerimaan gimana? Y sama dengan W W sebagai wages, betul. Terus I Tambah R. tambah P. kecil, tambah R. Tadi ada yang nyebut P juga, benar. Wani piro. W-nya itu adalah wages atau wage. Wage itu adalah upah. Kemudian I kecilnya adalah interest atau pendapatan. Pendapatan dari bank. Kalau wage itu kan upah, berarti pendapatan dari para tenaga kerja. Kalau interest itu kan bunga, berarti pendapatan dari para investor. Kalau R itu rent atau sewa, berarti pendapatan dari rumah tangga konsumen ya yang menyewa-nyewakan faktor produksi. Kemudian P-nya adalah profit, pendapatan daripada para pengusaha gitu, laba. Bisa diikuti ya.
Kemudian nilai produksi itu apa? Nilai produksi itu dihitungnya gampang banget. Y sama dengan P kali Q. Price kali quantity. Yes, price kali quantity. Jadi cuman harga dikali jumlah. Tapi di nilai produksi ini kita harus tahu nih sektor yang akan dihitung masukkan ke pendapatan nasional itu sektor apa aja. Ada 11 sektor gitu. Salah satunya jasa, dagang, kemudian manufaktur, terus ada agraris, ada ekstraktif. Pokoknya semuanya dicari nilai akhirnya. Caranya dengan P kali Q. Gitu. Nanti ditambah-tambah-tambah, jadilah pendapatan nasional. Begitu. Sampai sini, apakah ada yang sulit untuk mengikuti pelajaran ini? Aman. Aman ya, sampai sini aman. Sebetulnya penjelasannya ada di sini. Ini ada penjelasan mengenai pendapatan nasional ya. Intinya pendapatan nasional itu pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat di sebuah negara dan dalam kurun waktu tertentu, misalnya dari tahun ke tahun. Kemudian pendapatan nasional dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, nilai hasil produksi oleh seluruh masyarakat. Pendapatan nasional juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Contoh nyatanya ini adalah kalau yang IPS pasti pernah belajar. Kita kan pernah belajar pertumbuhan ekonomi ya. Nah, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu kan kita dari GNP atau Gross National Product atau pendapatan nasional gitu dari tahun ke tahun. Ngitungnya dari pendapatan nasional. Terus ya gitu, cuman nanti pilihannya ada dua kan, GNP-nya bisa pakai nilai yang real atau nilai yang nominal. Terus untuk rumusnya yang tadi ini, yang pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Gitu. Bisa ya diikuti semuanya? Bisa? Bisa, Teh. Oke, nomor 6. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Yang mana yang ini? Ya. Oke, boleh. Sudah, Teh. Oke, sudah. Di screenshot atau apa? Nomor 6. Bila diketahui konsumsi sebesar, fungsi konsumsinya C sama dengan 20 ditambah 0,9Y, maka konsumsi sebanyak, nah ini di sini kita jangan pakai cara Y sama dengan, cara untuk menyelesaikan soal 6 ini udah jawabannya, Dek. Caranya adalah kita cobain satu-satu. Gitu. Kita cobain ketika pendapatannya 100 berapa, ketika pendapatannya 90 berapa, ketika pendapatannya 200 berapa, ketika pendapatannya 220 berapa. Yang berapa itu apanya, yang berapa itu adalah konsumsinya. Jadi nanti dimasukin satu-satu, Y-nya 100, Y-nya 90, Y-nya 200, dan Y-nya adalah 220. Oke. Paham sebelum ke pembahasannya? Paham. Iya. Ini adalah pembahasannya. Tadi kan saya udah bilang bahwa kita cobain satu-satu. Ini yang Y sama dengan 100, ini yang Y sama dengan 90, ini yang Y sama dengan 200, dan ini yang Y sama dengan 220. Kita kerjain dulu ya. Kita langsung tulis aja fungsinya C sama dengan 20 tambah 0,9Y. Y-nya masukin 100, berarti C sama dengan 20 ditambah 0,9 dikali 100. 0,9 dikali 100 itu kan adalah 90 ya. 90 tambah 20, C-nya dapat 100. Termasuk yang 90 juga. C sama dengan 20 tambah 0,9Y. Y-nya masukin ke sini 90. Nah, berarti C sama dengan 20 tambah 0,9 kali 90. Didapatkanlah 81 kan di sini. 81. 81 ditambah 20 dapat C sama dengan 101. Kemudian yang 200 langsung aja dimasukin 200-nya ke formulanya, ke fungsinya. Berarti C sama dengan
20 tambah 0,9 dikali 200. Ini kan 200 kali 0,9 itu adalah 180. 180 tambah 20 dapat C-nya 200. Kemudian yang Y 220, C sama dengan didapatkanlah C-nya 218. Gitu. Apakah ada yang kesulitan sampai di sini? Aku paham deh. Paham ya? Nah, untuk yang soal ini, kita nggak bisa pakai rumus break even. Break even itu yang mana? Break even itu misalnya yang Y sama dengan C. Gitu. Soalnya kalau misalnya dipakein rumus Y sama dengan C, berarti nanti jadinya, ini kan Y sama dengan 20 ditambah 0,9 Y. Terus 0,9Y-nya pindah ruas kan ke sini. Y dikurangi 0,9Y sama dengan 0,1Y. Sama dengan 20. Nah, berarti Y-nya dapat 200. Gitu. Barangkali nanti ada yang langsungnya kayak gini. Ini tuh nggak ada jawabannya. Gitu. Karena nanti berarti C-nya juga 200. Karena kan ini sama dengan, kalau Y-nya 200, C-nya juga 200. Dan nggak ada di pilihan gandanya. Makanya jawabannya adalah yang konsumsinya sebesar 110 bila pendapatan disposable-nya sebesar 100. Dengan yang ini. Apakah bisa diikuti? Bisa, Kak. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Ini diketahui produk domestik bruto atau PDB atau bahasa Inggrisnya GDP, gross domestic product, sebuah negara sebesar 100 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 10 triliun rupiahnya dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh orang asing. Dan warga negara domestik yang bekerja di luar negeri menghasilkan nilai tambahan sebesar 10 triliun rupiah. Produk nasional bruto atau PNB atau GNP negara tersebut adalah, jawabannya adalah yang C. Yang C itu dapat dari mana? Jadi rumusnya itu adalah GNP rumusnya adalah yang ini. GNP atau Gross National Product sama dengan GDP atau Gross Domestic Product dikurangi faktor neto luar negeri. Faktor neto luar negeri ini kalau misalnya dijabarkan rumusnya adalah, secara gampangnya ya, faktor neto yang dihasilkan oleh warga negara asing. Kalau misalnya di Indonesia, kalau kita kasih contoh Indonesia ya, dikurangi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, tapi kan intinya dia WNI ya. WNA dikurangi WNI gitu. Berarti kan tadi GDP-nya adalah 100, terus faktor neto warga negara asingnya adalah 10 triliun, terus warga negara yang bekerja di luar negerinya adalah 10 triliun juga, berarti kan coret dapat GNP-nya adalah 100 triliun. Apakah ada yang sulit untuk mengikuti ini? Gampang, Kak. Masih gampang. Gampang ya. Oke, kalau masih gampang, kita lanjut saja ke nomor 8. Berarti nanti post-test bisa dibahas ya. Nah, nomor 7 ini adalah rumus-rumusnya. GDP. Kalau GDP itu keseluruhan produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk warga negara asing yang ada di negara tersebut. Kalau GNP itu dari namanya aja udah nasional. Kalau GDP kan domestik, artinya yang ada di wilayah itu. Kalau misalnya nasional itu adalah yang berkebangsaan negara tersebut aja gitu. Baik mereka yang ada di negaranya maupun yang ada di negara
luar. Makanya rumusnya ini GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto masyarakat asing ditambah faktor neto masyarakat dalam negeri. Kemudian dari situ ada yang namanya NNP atau Net National Product. Adalah GNP setelah dikurangi penyusutan modal. Makanya rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Berarti kalau mau tahu NNP harus tahu dulu GNP-nya gitu. Yang keempat adalah NNI, rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kalau misalnya pajak tidak langsung itu contohnya adalah pajak yang dipotongin sama orang lain gitu. Kalau misalnya pajak langsung kan tadi pajak penghasilan ya. Kalau misalnya pajak tidak langsung itu misalnya kayak kalau beli barang kita kan atau misalnya kalau ke restoran itu kan suka ada PPN-nya. Nah, itu PPN-nya itu kan dibayarinnya sama restoran gitu. Bukan sama si pembelinya. Dibayarinnya itu maksudnya dibayarin ke Ditjen Pajak. Makanya disebut pajak tidak langsung. Nah, berarti untuk tahu NNI ini, kita harus tahu dulu NNP-nya berapa. Kemudian yang kelima ada personal income atau pendapatan perseorangan. Untuk tahu PI atau personal income, rumusnya NNI dikurangi iuran jaminan sosial, dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Tapi intinya, kalau mau tahu PI, harus tahu NNI-nya berapa. Yang terakhir ada disposable income. Rumusnya personal income dikurangi pajak langsung atau pajak perseorangan. Untuk tahu DI, harus tahu PI-nya dulu berapa dan beruntut sampai ke atas, sampai ke GNP. Ini mah mau nggak mau harus dihafal. Karena kita nggak tahu nanti di soal tuh nanyanya apakah DI, apakah PI, gitu kan. Bisa ya. Kita lanjut ke soal 8. Soal 8. Apakah ada yang benar menjawabnya tadi? Ada, Kak. Ada. Hooray. Diketahui dalam rupiah, GNP atau Gross National Product sebesar 480.000. Kemudian penyusutannya 30.000, pajak tidak langsungnya 25.000. Transfer payment-nya 10.000, pajak langsungnya 20.000. Berapa besaran personal income menurut data di atas? Jawabannya adalah yang C. Yang C itu dapatnya dari mana? Berarti ini kan yang diketahui pertamanya GNP ya. Berarti kita ngitungnya harus dari GNP. Jadi nanti perhitungannya adalah seperti ini. Kita cari dulu, tadi kan yang diketahuinya ada penyusutannya juga ya. NNP, GNP min penyusutan kan sama dengan NNP. 480 dikurangi 30.000 sama dengan 450.000. Terus dari NNP kita bisa mencari NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. 450.000 kurangi 25.000 dapatlah 425.000. Dari NNI baru kita bisa mencari PI. NNI dikurangi iuran jaminan sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Karena tadi di soalnya cuma ada transfer payment, berarti langsung aja NNI ditambah transfer payment 425 tambah 10.000 sama dengan 435.000. Ini kalau menghitungnya ke samping gitu. Kalau mau menghitung ke bawah juga nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari soal 8 ini? Kak mau nanya, Boleh. transfer payment itu apa kok ditambah ya? Itu tuh transfer payment itu dilakukannya sama pemerintah gitu. Jadi nilai nilai transfer yang dilakukan sama pemerintah itu berapa gitu. Ini kan kalau ngeliat dari rumus Kayak kan subsidi bukan deh? ditambah transfer payment. Kayak misalnya jadi kayak sama kayak uang yang dikasih sama pemerintah gitu. Ditransfer ke kita berapa gitu. Makanya dia ditambah. Oke teh. Kalau yang lainnya paham? Laba ditahan paham nggak? Laba ditahan nggak paham.
Kalau laba ditahan itu, jadi kalau misalnya di perusahaan kan dalam setahun itu misalnya setelah melaksanakan penjualan dan segala macamnya, nanti kan ada keuntungan atau dapat laba. Nah, laba itu ada yang dibagikan dan ada yang tidak. Dibagikan ke siapa? Maksudnya dibagikan ke para investor gitu. Kalau misalnya yang dibagikan ke para investor itu namanya dividen. Dividen menulisnya. Kalau yang dibagikan itu namanya dividen. D-I-F-I-D-E-N, dividen. Kalau misalnya yang tidak dibagikan, namanya laba ditahan. Nah, kalau misalnya tidak dibagikan itu berarti digimanain uangnya? Berarti uangnya diputar lagi gitu ke modal. Kalau misalnya pajak perusahaan itu berarti pajak badan ya. Iuran Jamsos. Iuran Jamsos itu yang personal income. Ini kan personal income. Kalau misalnya ada kayak jam sostek gitu, bayar asuransi, nah itu kalau misalnya transfer payment kan yang dikasih sama pemerintah, kalau misalnya iuran jam sos ini mah yang kita bayar sendiri gitu, makanya mengurangi. Yang mau tanya, Boleh. kalau indikator laba ditahan itu apa teh? Indikator laba ditahan itu biasanya di perusahaan itu ada yang namanya, misalnya kita menentukan apakah dia dibagikan atau dia ditahan gitu ya. Itu tuh tergantung keputusan di RUPS. RUPS itu apa? RUPS itu ini ya, RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi misalnya udah dalam bentuk saham, berarti kan si perusahaan itu ada tanggung jawab ke para pemegang saham. Nah, tanggung jawabannya itu misalnya untuk laba ditahan juga misalnya tidak semua keinginan perusahaan untuk menahan laba itu disetujui oleh investor gitu. Nah, apa yang menjadi pertimbangannya berarti kinerja perusahaan itu selama 1 tahun. Kalau misalnya, kinerjanya bagus nih, lagi bagus-bagusnya penjualannya, gimana kalau misalnya modalnya ditambah gitu, karena menurut perhitungan misalnya dari analisisnya sama manajemen, kalau misalnya kita menambah modal, nanti laba yang akan dimiliki gitu di tahun berikutnya akan lebih banyak gitu, laba yang dihasilkan. Itu laba ditahan. Tapi ya indikatornya itu kinerja perusahaan, salah satunya adalah melihat dari laporan keuangannya atau annual report-nya. Begitu. Baik deh. Tapi balik lagi, kalau RUPS-nya bilang iya, ya ada laba ditahan, kalau enggak ya enggak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? 17. Kalau misalnya ada yang, sorry ya, kepotong iklan dulu. Kalau misalnya ada yang belum ikut pretest, mau iseng ikut pretest, tapi telat kayaknya udah soal nomor 8. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Ke soal nomor 9. Nomor 9 itu adalah disposable income. Disposable income adalah selisih perhitungan personal income dikurangi pajak tidak langsung. Tadi ada yang benar nggak jawabannya? Jawabannya C atau E, Kak? Pajak personal, sorry. Maksudnya, sorry. Pajak personal. Kalau misalnya pajak tidak langsung itu adalah di NNI, karena NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kalau misalnya depresiasi barang modal, depresiasi itu adalah kata lain dari penyusutan. Nah, ini tuh berarti di NNP, karena NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan, kemudian transfer payment itu ada di PI. Paham ya? Paham deh. Ini adalah pembahasan. Terakhir nomor 10. Tadi ada yang ngejawab benar kah? Tadi jawabannya ada yang ngejawab enggak? E. Ya teh. Dapat dari mana? Enggak deh. Enggak jadi.
Dapat dari mana? Dari Brainly. Dari nembak. Dari nembak. Alhamdulillah nembak. Dari Brainly. Nah, jadi untuk paling gampangnya adalah ya, kita bisa breakdown satu-satu. Oke, ini ya. Oke, sama dengan 100 ditambah 0,75Y. Dari C ini kita bisa tahu bahwa si konsumsi otonom adalah sebesar 100. Berarti yang nomor 4 benar. Gitu. Terus dari fungsi C ini juga kita bisa mencari fungsi S. S itu ingat, S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. S sama dengan negatif A berarti negatif 100 ditambah 1 min B. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. 0,25 Y. Nah, berarti yang nomor 2 benar. Gitu. Kok gitu sih, Kak? 1 dikurangin B. 1 dikurangin B. Ya kan B-nya 0,75. Benar kan? Iya. Oh iya. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Begitu kan? Iya, Kak. Iya, Ref. Nah, beres. Sampai sini paham? Paham. Paham, oke. Kalau saya sudah paham, hampura dihapus. Nah, ini dia. Ini ya tadi. Ini C-nya. Ini konsumsi otonomnya. Kemudian ini S-nya. Kalau kamu mau iseng, berarti yang tabungan otonom negatif 100, MPS-nya 0,25. Untuk tahu apa? Terus di sini kan tadi ada pilihan yang ketiga, yang pertama break even income sebesar 400. Yang namanya break even itu seimbang. Break even income artinya income kita atau pendapatan kita sama dengan pengeluaran kita gitu. Berarti kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, kita pakai rumus Y sama dengan C. Y berarti tinggal masukin aja C-nya. Y sama dengan 100 tambah 0,75Y. Nah, 0,75Y-nya kita pindah ruas. Berarti jadi Y dikurangi 0,75Y sama dengan 100. Ya kan? Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Ini kan ada angka 1 di sini yang goib ya. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Y-nya 100-nya turun lagi. Berarti Y sama dengan 400. Dapat dari 100 dibagi 1/4 ya. Berarti sama aja kayak 100 dikali 4/1 sama dengan 400. Begitu. Pahamkah yang break even income? Ini namanya BEI, break even income. Paham, Kak. Teh pendapatan teh. Y itu pendapatan. Kenapa nggak P? Karena Maksud- yang dimaksudkan dengan Y-nya itu adalah yield yang tadi. Y ini E, L, D. Barangkali penasaran ya. Yield atau pendapatan. Kalau C-nya consumption. Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, berarti kita balik lagi ke soalnya dulu. Berarti yang nomor 1 benar, yang nomor 2 benar, yang nomor 4 benar. Berarti 1, 2, 3, 4 benar kan? Begitu cara mengetesnya. Kalau misalnya yang nomor 3, ini kan ada pendapatan keseimbangan sebesar 1.000. Berarti ini tuh cara mengetesnya adalah di sini kan di soalnya ada C sama dengan sekian dan investasinya sama dengan 150. Nah, ini kita bisa pakai rumus. Kalau yang A, kalau yang 1 kan Y sama dengan C. Kalau misalnya yang 3 itu Y sama dengan Y ditambah I besar investasi. Hitung-hitungnya adalah seperti ini. Y sama dengan
C tambah I. Y sama dengan 100, C-nya 100, C-nya kan 100 ditambah 0,75Y, dan I-nya investasi 150. Ini bisa langsung ditambah, jadi 250. 0,75Y-nya turun, pindah ruas, Y dikurangi 0,75Y sama dengan 250, dapat 0,25Y sama dengan 200, 250, 250 dibagi 1/4 atau 250 dikali 4/1 sama dengan 1000. Maka didapatkanlah keseimbangan pendapatannya 1000. Makanya 1, 2, 3, dan 4 benar. Gitu. Ada yang Kak, itu teh C plus I itu dapat dari YCIG yang itu, bukan sih? Yang rumus apa itu tuh? ini tuh dapatnya, ini tuh kan sebenarnya koefisien determinasi apa pendapatan nasional. Jadi sebenarnya ada 2. Yang pertama itu adalah yang sektor tertutup, cuman C ditambah S. Yang kedua itu yang terbuka, C ditambah I. Jadi ini tuh kan sebenarnya, ini kan kamu bisa lihat ya 0, Y dan segala macam. Itu kenapa cuma 2 kayak gini? Karena ini tuh sama kayak persamaan linier. Nah, persamaan linier itu kan pakai kurva, atau ya di kurva itu kan cuma ada 2 kan? Dua apa? Cuman gini doang kan? Gini sama gini, makanya ini cuma 2 aja gitu yang bisa digambarkannya. Gitu. Tapi kalau yang C tambah S itu yang tertutup, kalau C tambah itu yang terbuka. Karena kan investasi itu ibaratnya kayak di atas saving ya. Oke, Kak. Itu nama materinya apa ya, Kak, barusan? Kalau misalnya mau nyari, berarti fungsi konsumsi, tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Atau fungsi pendapatan nasional aja bisa. Oke, Kak. Makasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, nomor berapa aja ditanyakan. Jangan malu-malu. Ini teh pada paham apa enggak? Saya mah takutnya diem teh. Paham gak nih? Alhamdulillah paham teh. Paham ya, alhamdulillah. Oke. Kalau misalnya paham, saya hapus ya. Kalau misalnya paham, kita melakukan, udah siap buat post test atau masih ada yang ingin? Apakah sudah siap untuk post test? Udah siap buat post test ya? Diam, saya anggap iya ya. Silakan mengerjakan post testnya sampai semua selesai aja, tidak terini waktu lah gitu. Oke, silakan mengerjakan post testnya. Karena takutnya ada waktu yang tersisa, kalau nanti post testnya ada yang nggak paham, bisa kita bahas sedikit.
Pendapnya HP nah. Boleh, sebentar ya. Saya kopasin. Itu dia. Mana? Yang punya ada bukan? Sama-sama, Fatih. Oh, berarti bulan puasa, Dek.
Sudah, Kak. Ya, alhamdulillah. Sudah? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari soal post-testnya? Yang itu, Kak, yang akselerator, yang itu apa? Yang gitu-gitu. Itu ya. Ini ya. Proses meningkatnya investasi karena kenaikan konsumsi merupakan efek. Lah ini kamu bener, Nisa. Dapat dari mana, ayo? Biasa Kak nembak. Tapi memang bener itu, dan cuma itu aja yang ada istilahnya di itu apa? Di ini tuh masih nyambung sama yang tadi fungsi tabungan, fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi pendapatan nasional. Itu masih nyambung. Gitu. Ini tuh artinya adalah angka pengganda. Gitu. Yang kamu jawab itu artinya angka pengganda. Oke. Oke. Lutfi, Amalia, ya bagus. Sudah. Salah satu dong. Saya pengen nanya teh, Boleh? Siapa itu? yang Lutfi Oh teh, ya, Lutfi. yang nomor 7 teh itu teh nggak paham. Nomor 7, tapi benar. Itu teh Ya, nggak apa-apa. Keberuntungan. Ini kan di sini perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh. Ini tuh sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional itu kita bisa menggunakan dua pilihan nilai atau harga. Yang pertama itu adalah harga nominal, yang kedua itu harga konstan atau harga real. Kenapa disebut harga real? Karena yaitu yang kamu jawab itu. Karena sudah tidak ada pengaruh dari itu. Gitu. Berarti dia udah real kan? Apakah jawabannya ya, Kak? Inflasi. Tadi aku mau jawab inflasi. Kamu jawab apa? Aku jawab bunga. Mana sih ini tuh? Kamu jawab apa? Bunga apa, Kak? Oh, suku bunga. saya mau nanya lagi. Boleh? Itu teh Lutfi teh salah yang nomor berapa ya teh? Soalnya nggak ada keterangan salah benar. Oh iya. Oh iya, nggak ada ya? Iya. Ini salah nomor yang ini. Manakah berikut ini merupakan tabungan rumah tangga? Yang mempengaruhi tabungan rumah tangga. Saya teh bingung. Jadi itu teh jawabannya adalah itu menurut pendapat Keynes yang mempengaruhi tabungan rumah tangga itu cuma dua. Yang pertama pendapatan disposable-nya, yang kedua adalah tingkat bunga. Tapi salah. Nah jawabannya berarti 2 dan 4 kan? Soalnya Lutfi itu ngejawab 1 dan 3. Berarti jawabannya 2, 4. Yang 2 itu pendapatan yang siap dibelanjakan, dan yang 4 itu tingkat bunga. Terima kasih. Sama-sama. Sudah 8 orang. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? 10 menit terakhir. Korea ada iklan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ada nih. Ntar saya lihat ada yang
Ada yang nilai 70, paling tinggi 70. Alhamdulillah. Nanti untuk materinya saya kasihin ke teteh ini ya, ke walinya gitu. Masukin untuk progres pretest sama progres posttestnya. Kak, izin bertanya. Boleh, siapa? Aku kan belum isi pretest ya. Iya. Jadi kira-kira kapan? Udah ini aja aku isi pretest atau ada soal lain atau gimana ya Teh? Kalau menurut yang kemarin sih katanya siswa itu harus mengisi pretest dan posttest, ya kan? Kalau menurut wali yang kemarin sih, saya lupa namanya siapa. Kalau mau ya habis ini nggak apa-apa isi aja pretestnya. Hitung-hitung kayak latihan soal aja, nggak apa-apa. Oke, makasih ya Teh. Yang tadi belum? Iya, baru joinnya setengah, berapa ya? Telah 30 menit aku. 30 menit berarti ya nggak apa-apa lah. Iya. Ya, tuh di save aja ya. Iya, makasih ya Teh. Sama-sama gitu. Setahu saya sih gitu, katanya harus mengisi setiap soal yang diberikan gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Apakah semuanya sudah? Oh, sudah mengisi semuanya. Saya mau tanya Teh. Siapa? Boleh, Iqbal? Iqbal ya. Terkait komponen DI itu tadi apa aja? DI, disposable income itu berarti personal income dikurangi dengan Pajak pajak langsung. Pajak personal atau pajak langsung. Gitu. Tergantung nanti di soalnya mau membahasakannya seperti apa gitu. Pajak langsung, pajak perseorangan, pajak personal, atau pajak penghasilan. Bisa jadi. Begitu. Berarti untuk jawaban di soal yang di form itu cuma 4 Teh. Yang soal mana ya? Yang ada yang komponen disposable income. Ada yang tabungan, investasi, konsumsi, pajak langsung. Soal posttest apa soal apa? Yang posttest. Oh. Empat saja langsung. Oke. Iya. Makasih Teh. Apa? Tadi siapa yang perempuan? Tadi perempuan ada yang mau nanya? Enggak, Teh, tadi mau nunjukin soalnya yang ditanya. Oh iya, terima kasih. Maaf ya, otak saya nggak nyambung. Gitu. Tidak ada yang susah lagi? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang cukup, Kak. Udah cukup ya. Kalau misalnya sudah dicukupkan, direview lagi ya. Yang tadi sudah dipelajari itu adalah pendapatan nasional yang secara agregat, terus ada fungsi-fungsi dari pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, dan investasi gitu. Terus ada juga ekonomi internasional. Kalau misalnya di soal pretest itu tadi yang neraca perdagangan, kalau misalnya di soal posttest itu yang mengenai valuta asing gitu. Besar harapan saya semoga soal pretest, pembahasan soal pretest, terus soal posttest dan sedikit pembahasan soal posttest, semoga semuanya nerap ya dan nyerap ke kalian semua dan semoga bertahan lama gitu. Minimal sampai UTBK-nya dilaksanakan. Begitu. Sisanya, amin. Sisanya saya kembalikan lagi kepada teteh walinya lagi. Tuh. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Tapi masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah tidak akan digunakan? Iya, mangga. Saya mah tergantung ke siswa aja. Oh, ayo mau ada yang nanya nggak, teman-teman? Materi apa aja bebas. Iya, tuh. Udah tergantung. Kak Indah udah nawarin. Ayo manfaatkan 5 menit lagi. Sisa 4 menit lagi. Saya mau konfirmasi Teh. Boleh. Yang tadi pajak langsung tuh salah duanya cara mencarinya tuh C sama dengan disposable income sama save
kurangi saving ya. Dan saving sama dengan disposable income, kurangi consumption. Nah iya, itu kalau misalnya ke koefisien determinasinya. Jadi kalau misalnya rumus pendapatan nasional yang kayak CGXM kayak gitu-gitu kan itu yang agregatnya. Nah, kalau misalnya yang kayak fungsi tabungan, fungsi konsumsi, investasi itu kan sudah masuknya ke ranah rumah tangga konsumen. Makanya kebanyakan di soal itu si Y-nya itu disebutkan sebagai disposable income gitu. Untuk disposable income, kalau sektor yang tertutup yang lebih kecilnya itu tadi, iya benar, Y sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah I untuk yang terbukanya. Gitu. Kak, kalau agregat itu apa sih yang disebut agregat itu? Agregat itu berarti yang sudah keseluruhan. Kalau misalnya di ilmu ekonomi itu udah nggak ngomongin soal mikro lagi, tapi udah ngomongin soal makro. Artinya secara teknis itu sudah ngomongin satu negara, sebuah bangsa, sebuah negara gitu, seluruh masyarakat. Begitu. Itu agregat. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Adakah yang ingin ditanyakan lagi, materi apapun? Pengen Boleh. yang kan tadi teh sama TTT mempengaruhi tabungan rumah tangga teh ada pendapatan yang siap dibelanjakan sama tingkat bunga. Nah, tingkat bunga teh apa maksudnya teh masih bingung. Tingkat bunga itu adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank. Yang misalnya kayak kalau biasa kan setahun tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank itu misalnya 6,25%. Biasa sih segitu, 6-7%. Tingkat bunga itu dan tingkat bunga itu biasanya hanya didapatkan oleh nasabah yang tabungannya lebih dari ketentuan minimal si banknya. Pokoknya bunga yang didapatkan ketika menabung gitu. Oh iya teh. Beda sama bunga kredit beda lagi gitu. Ya teh, makasih teh. Ada lagi kah? Apa aja? Satu lagi teh. Boleh, Iqbal. Ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka tuh dilihat dari itu pemerintahnya maksudnya membuka secara global atau tidak gitu atau gimana? Iya, dari sektornya gitu. Sektor yang diperhatikannya, yang dipertimbangkannya. Kalau misalnya yang nyambung kayak tadi kan cuman C sama S gitu, itu kan lingkupnya lebih kecil ya dibandingkan sama yang C tambah I gitu. Karena kan ibaratnya kalau secara teknis kalau misalnya di dunia nyata kadang tuh ada rumah tangga yang buat nabung aja susah karena uangnya dipakai buat konsumsi gitu. Kalau misalnya udah nabung belum tentu mereka bisa investasi gitu karena uangnya udah misalnya habis dikonsumsi atau di saving dan nggak bisa investasi. Biasanya yang bisa investasi itu mereka yang pendapatannya sudah tinggi gitu. Secara teknis sih gitu. Makanya saya bilang ada yang lebih kecil, ada yang besar, tertutup, terbuka. Kalau misalnya nyambung ke circular flow, kayak 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, itu artinya rumah tangga yang terlibatnya. Kalau yang tertutup itu kan cuma rumah tangga konsumen sama produsen. Kalau yang terbuka itu ditambah pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Begitu. Baik deh. Oke. Sama-sama. Udah habis teh waktunya. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Sama-sama. Oke teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17.30, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Amin. Nah, oh iya Kak Indah, saya mau tanya, mau konfirmasi lagi. Kan untuk post-test sama pretest boleh saya share link-nya? Share link? Ya, link yang ini post-test dan pretest. Boleh, nanti sama materinya, terus sama nilai yang tadi juga saya kasihin aja. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak, Kak Indah. Sama. Untuk teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti belajar. Iya. Bye. Semangat semuanya. Terima kasih, Kak Indah. Sama.